Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya Surya Agustian di Sagustian Learning Channel. Pada hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah Chapter 3 ya, dengan topik judul pada karya ilmiah. Baik, kita lanjut saja dengan materi kita. Oke, kita bahas masalah pentingnya judul ya. Kenapa judul itu penting? Karena yang pertama adalah ia menjadi yang pertama yang akan dibaca oleh editor dan reviewer dari jurnal ilmiah. Oke. Jadi, kenapa judul penting? Karena sebelum orang membaca isi pasti lihat judul dulu, ya kan? Nah, ini pasti sudah jelas lah. Yang kedua, judul juga menjadi yang pertama dibaca oleh jutaan orang, mesin pencari atau search engine. Jadi, yang pertama penting karena dibaca oleh editor dan reviewer. Supaya apa? Supaya tulisan kita itu bisa diterbitkan. Oke, itu tujuan yang pertama. Karena jangan menulis kalau targetnya yang pertama orang dulu gitu. Karena kalau target kita orang, belum tentu tulisan kita bisa lolos untuk diterbitkan oleh editor dan reviewer. Nah, karena itu tujuan yang pertama ditaruh itu adalah menarik dulu bagi reviewer dan bagi editor, supaya lolos dulu gitu ya. Yang kedua baru judul itu yang akan dibaca oleh jutaan orang dan kemudian mesin pencari, tentu saja setelah tulisan kita itu diupload ke uh, apa repositori dari jurnal ilmiah yang bersangkutan. Oke. Kemudian, setiap kata yang dipilih untuk judul harus diperhatikan, khususnya setiap frase-frase penting ya. Apa itu frase-frase penting? Yaitu yang menyangkut fokus dari tulisan kita itu sendiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, hubungan antara kata-kata juga harus direnungkan dengan baik. Ya, bagaimana kita menyusun kata-kata supaya ia singkat, padat, dan tepat, dan menarik perhatian. Nah, itu yang penting ya, bagaimana menarik perhatian. Baik, selanjutnya kita bahas tentang judul yang baik. Ya. Judul yang baik itu mengandung sesedikit mungkin kata-kata yang menggambarkan konten secara memadai. Oke, jadi jangan terlalu panjang judul itu. Jadi kata-katanya dipilih yang paling spesifik yang menggambarkan isi tulisan ilmiah kita atau yang menggambarkan isi makalah atau paper kita. Oke. Kemudian, judul harus memberitahu pembaca dan dapat membujuk mereka untuk membaca keseluruhan isi artikel. Ya, maksudnya apa? Bahwa judul itu harus sifatnya adalah dia bisa menarik bagi pembaca. Kalau misalkan pembaca baca judulnya tidak tertarik, pasti pembaca tidak akan membaca paper secara keseluruhan. Ya, jangankan membaca, mendownload aja mungkin malas gitu ya. Oleh karena itu, dia harus bisa menjadi penarik bagi pembaca untuk bisa membaca tulisan kita secara keseluruhan. Hindarkan menggunakan kata-kata yang tidak menyelaraskan antara judul dan isi. Jadi jangan judulnya itu kemana, isinya kemana. Jadi dua-duanya harus klop, ya, harus selaras, harus sejalan. Dan yang penting nih, jangan memberi harapan palsu ya, atau PHP. Nah, ini penting nih ya. Jangan memberi alasan palsu atau PHP. Ya, apa yang dimaksud dengan PHP? Kadang-kadang judul kita itu sangat wah gitu ya, kedengarannya sangat wah. Begitu dibaca, wah iya kelihatannya bagus ini tulisannya. Tapi begitu ditelusuri papernya, itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Nah, itu juga harus dihindarkan. Jadi supaya tulisan kita bagus, ya tentu saja kalau judulnya mau wah, mau keren, tulisan di dalamnya juga harus keren gitu. Oke. Jadi nih ya, ini kata-kata ini saya copy paste dari slide yang saya dapatkan dari dosen di Tokyo Tech ya. Be careful not to set up expectation that you don't fulfill in the paper. Jadi jangan kita memberi harapan palsu ya, set up expectation ya. Jadi hati-hati untuk tidak memberikan harapan-harapan yang tidak kita penuhi di dalam tulisan kita gitu. Jadi ya supaya bagus ya tulisannya pun harus bagus. Kalau tulisan kita belum bagus mungkin tunda dulu mengirimnya ke editor. Begitulah kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Kapan seharusnya mulai memikirkan judul? Ya. Jadi ketika kita mulai berpikir tentang menulis makalah dari hasil penelitian. Jadi kalau kita udah misalkan hasil penelitian kita dirasa udah bisa ditulis jadi suatu tulisan ilmiah,
Maka saat itu juga kita mulai berpikir untuk menulis judul. Ya, tulis saja dulu di kertas, koleksi beberapa kata-kata begitu ya. Jadi mulai menulis kata-kata kunci untuk judul di kertas kosong. Ya kita reka-reka aja dulu, kira-kira apa nanti yang akan menarik. Ya. Kemudian menulis versi pertama dari judul sesegera mungkin. Oke. Ya versi pertama ini nggak masalah, nanti kalau akan berubah nggak masalah. Jadi yang penting kita punya judul dulu gitu. Dan kemudian, judul ini bisa direvisi saat makalah kita dalam progres penyelesaian. Nah, ini ada tipu sedikit ya. Jadi dalam progres penyelesaian, kita bisa lakukan revisi judul. Kalau nanti masih kurang pas, direvisi lagi itu nggak masalah. Kemudian lakukan finishing judul saat setelah mendapatkan kesimpulan dari abstrak, ya. Saat mendapatkan kesimpulan dan abstraknya selesai. Jadi dikala tulisan kita kesimpulannya sudah selesai, abstraknya sudah selesai. Nah, revisi judul akhir itu pada saat itu. Oh ya, satu lagi. Memulai tulisan itu bukan dari abstrak dulu ya, tapi dari tulisannya. Jadi tulisan itu ditulis secara keseluruhan, nanti baru abstrak, dan baru terakhir judul final. Itulah kira-kira prosesnya. Jadi bukan mulai dari abstrak dulu ya. Kita lanjutkan ya, nanti kita akan bahas tentang abstrak. Terus, yang harus dipunyai oleh judul yang baik. Wah, ini ketutupan sama ini ya, sama slide-nya ketutupan sama gambar saya nih. Nah, gini kira-kira kelihatan ya. Nah, oke. Yang harus dipunyai oleh judul yang baik. Yang pertama adalah judul itu bertujuan untuk menarik pembaca. Ya, jangan sampai nanti begitu membaca judulnya, pembaca sudah tidak tertarik gitu. Kemudian dia mengidentifikasi secara jelas bidang dari riset atau topik utama kita. Ya, ini harus bisa uh, bisa di nggak bisa dicoret-coret ini slide-nya ya, sebentar saya cari dulu. Oke, ya udah saya tunjukkan pakai ini, mudah-mudahan bisa terrecord ya. Jadi judul itu harus mengidentifikasikan secara jelas bidang riset atau topik utama ya. Makanya kalau di bidang bidang teknik informatika misalnya, atau di bidang matematika atau bidang sains pada umumnya, metodologi penelitian kita itu kita tuliskan di dalam judul. Ya. Metode yang kita gunakan dalam penelitian itu biasanya kita tuliskan di dalam judul. Oh iya, bisa ini kayaknya ditulis-tulis. Ini bisa, sip. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengindikasikan cerita tentang hasil riset. Ya. Ini membedakannya dengan hasil orang lain. Nah, ini nih kata kuncinya nih ya. Jadi apa yang menjadi topik kita itu harus bisa membedakan tulisan hasil penelitian kita itu dengan tulisan orang lain. Ya. Jadi di judul ini bisa dituliskan. Ya. Bisa kita tuliskan apa yang membedakan. Misalkan nih, ada banyak orang sudah meneliti tentang kasus, katakanlah sekarang ya, atau di contoh yang biasa saya bahas, mendeteksi penyakit diabetes gitu dengan menggunakan machine learning misalnya. Nah, itu kan ada banyak penelitian yang sama menggunakan, katakanlah dia sama judulnya, deteksi penyakit diabetes dengan menggunakan metode SVM misalnya, sama semuanya. Tapi apa nih yang beda nih? Nah, kita harus sampaikan perbedaan penelitian kita itu di sana. Ya. Apa yang beda? Mungkin kita masukkan di sana, misalnya fine tuning SVM parameter untuk mendeteksi penyakit diabetes gitu. Nah, itu kan tadi topiknya sama tentang mendeteksi diabetes dengan menggunakan metode SVM. Tapi kita punya hal yang spesifik gitu. Apa itu? Yaitu dengan fine tuning parameter misalnya. Atau dengan feature engineering misalnya. Dan macam-macam. Ada banyak yang bisa kita tuliskan di dalam judul yang membedakannya dengan riset orang lain. Nah, itu penting ya. Karena kalau sama semua, mesti orang tidak tertarik bacanya nanti. Ya. Kemudian, ia bisa membangkitkan pertanyaan tentang riset di dalam pikiran pembaca. Nah, ini penting ya. Membangkitkan pertanyaan tentang riset di dalam pikiran pembaca, gitu. Oke. Jadi, kira-kira judul yang eye-catching itu seperti apa sih? Nah, kira-kira kalau orang baca, orang jadi bertanya-tanya nih. Jadi pengen tahu jadinya, apa sih dalamnya gitu. Jadi judul itu penting. Kemudian, strategi yang bagus adalah judul yang dapat membujuk pembaca, khususnya editor dan reviewer, untuk membaca dan menemukan pertanyaan spesifik tentang penelitian, bukan suatu pertanyaan yang sepele. Misalkan, apa yang dilakukan atau digambarkan author dalam makalah ini? Gitu ya. Itu kan pertanyaan sepele.
Jadi hanya ingin mengetahui apa sih yang dilakukan editor atau yang digambarkan editor dalam makalah ini, itu kan udah biasa gitu ya. Trivial questions, pertanyaan yang trivial, yang sepele. Kalau dalam translatornya sih sepele ya. Saya ini ditranslate sedikit ini karena trivial itu agak susah juga ini menerjemahkannya. Jadi jangan kira-kira pertanyaan dari editor atau reviewer itu hanya seperti ini ya. Jadi kalau cuman ingin tahu apa yang dilakukan atau apa yang kita deskripsikan, kayaknya editor atau reviewer tidak akan tertarik begitu. Itu khusus untuk jurnal-jurnal yang katakanlah kalau di Indonesia mungkin jurnal Sinta 4 misalnya ya. Jurnal Sinta 1 ya yang rankingnya paling tinggi, atau kalau di Scopus misalnya jurnal yang Q1 misalnya atau Q2 minimal gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, panjang dari judul ini kita bahas sekarang. Nah, ini fotonya kita geser lagi ya. Wah, ini juga nih harus digeser ini. Nah, oke. Bagaimana mengatur panjang dari judul? Ya. Pertama, beberapa jurnal itu menetapkan jumlah fix dari karakter atau kata. Misalkan judul sebaiknya tidak lebih dari 20 kata misalnya, atau 15 kata. Itu sudah ditentukan di beberapa jurnal ya. Supaya apa? Supaya orang tidak menulis judul panjang-panjang. Ya. Kadang-kadang judul itu lebih dari 2 baris. Nah, itu harus dihindari ya. Judul itu maksimal 2 baris saja. Ya. Ini sesuai dengan format yang disediakan. Jadi hendaknya jangan lebih dari 2 baris. Oke. Oops. Baik. Hendaknya jangan lebih dari 2 baris. Jadi ini kata kuncinya. Ya. Jangan lebih dari 2 baris. Kemudian tidak berkompromi pada kejelasan demi judul yang pendek. Nah, artinya gini, supaya judulnya pendek, ya kita banyak potong-potong kata-kata yang mungkin penting, tapi karena kita anggap demi judul yang pendek, akhirnya kita potong. Jadi dia nggak kompromi ya. Jadi dia harus jelas gitu ya. Jadi demi judul yang pendek jangan dipotong. Ya. Harus sespesifik mungkin gitu. Kemudian judul dapat dipendekkan dengan menghilangkan kata-kata umum. Jadi kalau mau dipendekkan juga, kata-kata umum yang dihapus atau yang ya sudah tidak perlu misalnya. Contoh kata-kata umum dalam penelitian itu apa? Misalkan studi tentang pengaruh bla 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 terhadap bla 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 gitu ya. Jadi kata studinya itu udah dihapus saja gitu ya. Atau investigasi pada misalnya pada faktor X terhadap keberhasilan misalnya keberhasilan penelitian tentang apa gitu ya, atau keberhasilan pembudidayaan ikan lele misalnya. Jadi investigasinya itu bisa dibuang. Atau kalau dalam teknik informatika atau sains misalnya, implementasi metode bla 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 itu bisa dihilangkan ya. Nanti kita akan lihat contohnya di bawah ini ada. Kemudian terkadang kita dapat mengabaikan aturan grammar ya, seperti kata sebuah atau pada atau tentang itu kadang-kadang boleh kita hapus saja ya. Bisa dihapus. Jadi ada kalanya itu bisa kita hapus, ada kalanya kita harus gunakan kata-kata tersebut. Nanti kita akan sampai ya, kenapa kita bisa tambahkan kata-kata ini atau kapan dia bisa dihapus. Nah, untuk suatu jurnal, siapkan versi judul yang pendek bila dibutuhkan. Nah, ini penting nih ya. Kadang-kadang ya di jurnal itu dia minta judul yang lebih pendek. Karena itu kita siapkan versi judul, bukan dia minta dia batasi panjangnya judul. Contoh ini ya, saya tulis satu judul yang panjang. Misalnya, wah ini tipe lagi ya. Implementasi sistem information retrieval pada pencarian ayat Al-Quran berdasarkan terjemahan dengan metode TF-IDF dan model OKP BM25. Oh, panjang banget ya. Jadi di sini kita bisa ambil kata-kata pentingnya. Pertama adalah OKP BM25 ya, atau modelnya boleh kita hilangkan ya. Kemudian TF-IDF ya, ini karena singkatan mungkin dikira penting gitu ya. Ini kita bisa ambil. Kemudian implementasi tadi kita udah bahas, ini bisa kita hapus ya. Bisa kita hapus. Jadi kalau kita tuliskan kembali judulnya menjadi System Information Retrieval, padanya bisa kita hapus nih ya. Padanya bisa kita hapus karena dianggap tidak penting. Jadi kita coret. System Information Retrieval ayat Al-Quran dengan TF-IDF dan OKP BM25. Jadi metodenya nggak usah ditulis lagi karena udah jelas ini.
ya. Kita akan bicara metode gitu, tidak usah pakai metode lagi, dan dengan menyebutkan nama metodenya udah cukup, gitu ya. Terus berdasarkan terjemahannya perlu ditulis. Nah, ini biar menjadi tanda tanya nih bagi pembaca. Ya. Jadi nanti pembaca akan bertanya nih, bagaimana caranya nih? Apakah ayat Al-Qur'annya yang dalam bahasa Arab itu yang akan kita retrieve misalnya begitu kan? Atau yang kita proses begitu. Jadi ini bisa kita sembunyikan sehingga menimbulkan tanda tanya bagi pembaca, akhirnya pembaca menjadi penasaran. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi udah kita bahas di slide sebelumnya ya. Bisa menimbulkan pertanyaan bagi pembaca. Baik, kita lanjutkan. Ada juga terkadang judulnya dua bagian ya. Dua bagian. Biasanya dipisahkan dengan tanda titik dua. Contoh, atau kita bahas dulu ya. Di bagian pertama ya, balik dulu. Nah, di bagian pertama biasanya menempatkan suatu pertanyaan atau dilema atau kategori yang umum ya. Kemudian di bagian keduanya baru dia memberikan jawaban tentang pertanyaan di bagian pertama tadi. Judul ini sepertinya kurang formal ya, tapi cukup efektif untuk menarik perhatian pembaca. Contoh, metode machine learning untuk deteksi kanker serviks titik 2. Ini kan biasa ya. Metode machine learning untuk deteksi kanker serviks. Ya, biasa aja gitu. Apanya yang mau dilihat gitu. Nah, misalkan SVM versus Human Collective. Nah, ini misalnya ya. Kita ingin bandingkan metode machine learning SVM dengan orang kalau secara bersama-sama dia mendeteksi, misalnya sekelompok dokter. Nanti siapa yang menang nih, mesin atau dokter misalnya. Waktu itu kan pernah tren ya, bahwa salah satu metode machine learning bisa mengalahkan dokter dari segi akurasi deteksi suatu penyakit. Ya, nah ini bisa dalam bentuk seperti ini. Jadi yang pertama itu judulnya umum, kemudian yang kedua lebih spesifik. Kemudian contoh yang kedua, perbandingan metode berbasis statistik untuk text similarity. Ya, ini juga masih biasa ini. Perbandingan metode berbasis statistik ya untuk text similarity. Apa nih metode berbasis statistik yang mau dibandingkan misalnya? Nah, ini kita bisa sebutkan misalnya di yang kedua, ternyata TF-IDF lebih optimal. Nanti orang akan berpikir lagi, bertanya-tanya gitu. Kira-kira TF-IDF lebih optimal dibandingkan apa saja nih? Jadi orang jadi ingin tahu nih, metode apa saja yang kita bahas dalam paper ini, yang berbasis statistik tentunya. Gitu ya. Jadi bisa berdasarkan mungkin TF saja mungkin ya, atau berdasarkan mutual information dan sebagainya. Ada banyak ya variasi-variasi yang bisa kita lakukan. Namun ternyata misalnya ya dari hasil eksperimen kita TF-IDF lebih optimal hasilnya. Terus ada nih yang sering kita lihat nih, ya kita bisa sebutkan clickbait lah kalau dalam media-media online ya. Contohnya apa? Nih, berbagai alasan untuk work from home misalnya. Ini kan umum ya, umum. Terus nomor 12 bikin tercengang gitu ya. Sering baca nggak yang kayak gini? Atau misalkan apa ya? Ya pokoknya depannya biasa gitu. Nanti di setelah titik duanya nomor 3 bikin kaget gitu. Ya, yang seperti itu kan sebetulnya judul yang ditulis dengan dua bagian. Dan dia bikin orang bertanya-tanya gitu kan. Akhirnya orang penasaran, akhirnya buka tulisannya. Atau kalau dia video, akhirnya orang nonton videonya gitu. Jadi ternyata materi tentang cara penulisan judul ini juga applied untuk membuat judul video di YouTube ya. Bagaimana supaya orang tertarik untuk melihat video. Atau kalau di dalam tulisan ilmiah tertarik untuk membaca tulisannya. Di media-media berita juga sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hindari kebingungan. Nah, ini harus kita lakukan. Hindari frase kata benda yang panjang dengan menggunakan kata hubung. Nah, ini tadi kita bahas di slide sebelumnya bahwa kata hubung itu bisa kita hapus, ya kan? Mungkin masih ingat di slide sebelumnya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan frase kata benda yang panjang, ya. Jadi frase adalah gabungan kata ya. Jadi kalau ada kata benda, kemudian kita berikan dia apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu diterangkan dan menerangkan ya, atau menerangkan dan diterangkan. Jadi kata bendanya diterangkan, terus yang menerangkannya ada banyak gitu ya dalam bentuk frase. Maka kita bisa beri kata hubung supaya lebih jelas dan tidak terlalu membingungkan. Contohnya ini. Sistem penata laksanaan perawatan intensif penyakit jantung koroner. Ini panjang banget ya.
Bagi orang awam ini mungkin, bagi orang kesehatan ini mungkin biasa ya. Tapi bagi orang awam ini akan sulit ini memisahkan ini. Ya. Sistem penata laksanaan perawatan intensif penyakit jantung koroner. Jadi ini bisa kita bagi dua. Ya. Jadi yang diterangkannya adalah penyakit jantung koronernya sebetulnya ya. Terus yang menerangkannya adalah sistem penata laksanaan perawatan intensif. Ada panjang juga ya. Nah, ini bisa kita berikan kata bantu atau kata hubung untuk di sini. Ya, jadi sistem penata laksanaan perawatan intensif untuk penyakit jantung koroner. Ya, sehingga kita pecah dia jadi dua kata. Jadi satu katanya ada, satu bagiannya ada 4 kata, satu frasenya ada 4 kata, di sini ada 3 kata. Jadi ini lebih memudahkan untuk dipahami. Kemudian misalnya contoh yang kedua, pengujian batasan-batasan sinema narasi fiksi dan fakta. Nah, ini bingung nih baca ini ya. Pengujian batasan-batasan sinema narasi, fiksi, dan fakta. Nah, ini bagaimana nih maksudnya? Nah, mungkin maksudnya pengujian batasan-batasan fakta atau fiksi di dalam sinema narasi. Atau di dalam film cerita. Ya. Film cerita itu bisa fakta dan fiksi isinya. Nah, bagaimana pengujian batasan-batasannya itu fakta atau fiksi, itu yang mungkin akan dibahas dalam papernya. Sehingga kita bisa tulis ulang judulnya dengan memberikan kata di sini ya, di ya. Wah, habis ya. Oke, jadi kita beri dia satu kata hubung di sini di. Wah, balik lagi. Nah, pen. Nah, ini ya. Oke. Jadi pengujian batasan-batasan fakta atau fiksi di dalam sinema narasi. Jadi kita ingin fokusnya adalah bagaimana kita menguji di dalam suatu sinema bersih fakta atau fiksi. Sebetulnya ada banyak lagi materi yang kita ingin bahas di dalam masalah judul ini, khususnya paper-paper yang ingin kita kirim ke jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Ya, aslinya memang materi ini untuk membahas bagaimana menyusun judul agar bisa menarik bagi reviewer di dalam jurnal-jurnal atau konferensi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Sehingga sebetulnya ada banyak contoh kata-kata yang perlu kita berikan dan lain-lain. Namun untuk perkuliahan ini saya rasa kita tidak perlu sampai ke sana. Kita bahas saja yang kita butuhkan untuk perkuliahan di S1. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita nanti bisa mengembangkan penelitian kita untuk bisa diterbitkan dalam taraf internasional, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut pada saat penulisan. Oke, demikianlah para mahasiswa semuanya apa yang bisa saya sampaikan dalam judul ini. Singkat memang karena kita harus menghemat kuota dan bibit Anda semuanya. Dan saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagian selanjutnya, yaitu abstrak, pendahuluan, dan seterusnya. Baik, saya kira demikian. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp atau dalam kolom komentar juga boleh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya nanti. Dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.